Baik pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Jurnal 9 Petang bersama saya Sofia Aryadi. Tentunya pemirsa tadi juga sudah kita bahas sedikit seputar tentang perkawinan anak atau sisi negatif dari perkawinan anak. Dan tentunya di sini pemirsa di rumah juga mengetahui bersama bahwa pernikahan anak ini merupakan momen yang tidak hanya mencoreng masa depan anak-anak saja, tetapi juga mengancam kesehatan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tidak hanya di kota Surabaya saja tapi di seluruh dunia. Nah, di sini kita juga sudah menghadirkan salah satu ketua Forum Anak Jawa Timur, yang mana di sini ada Mbak Iza. Nah, kira-kira Mbak Iza, sebetulnya Forum Anak Jawa Timur ini secara globalnya seperti apa sih Mbak Iza? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya sebelumnya. Jadi, saya mungkin izin menjelaskan tentang apa itu Forum Anak secara global. Jadi, namanya juga Forum Anak gitu. Jadi, Forum Anak itu merupakan sebuah wadah untuk anak-anak yang memiliki minat gitu, yang tertarik dalam dunia anak-anak, dan khususnya hal-hal yang menyangkut pemenuhan hak anak gitu. Jadi kita di Forum Anak itu concern di semua bidang pemenuhan hak anak. Tapi dengan catatan, karena kita juga masih usia anak, jadi kita juga harus dipenuhi gitu hak-haknya. Kan lucu ya Kak, masa Forum Anak untuk pemenuhan hak anak, tapi pengurusnya tidak terpenuhi haknya gitu. Baik. Jadi tetap dalam kita berforum anak, kita juga selalu didampingi oleh Dinas DP3AK PPKP, lalu ada LPA, lalu ada UNICEF gitu. Jadi kita selalu bergerak bersama-sama. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan sendirian gitu. Oke, baik. Gitu. Berarti memang ini adalah salah satu program untuk perlindungan hak anak seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, dari Forum Anak Jawa Timur sendiri, Mbak, kaitannya dengan perkawinan anak ini sebenarnya apa? Oke, kaitan dari perkawinan usia anak atau kita nyebutnya PUA gitu ya. PUA, oke, baik. PUA. Jadi biar keren dikit gitu, keren dikit. Oke, karena kalau misal seorang anak terus dia melakukan tindakan PUA atau perkawinan usia anak, tentunya itu juga bisa melanggar hak-haknya gitu. Jadi itu hak-hak anak tersebut bisa tidak terpenuhi. Contohnya kalau seseorang melakukan PUA, pasti dia akan putus sekolah atau istilahnya itu APS, anak putus sekolah. Nah, itu sudah melanggar hak tuh, karena dia tidak mendapatkan haknya untuk teredukasi atau bersekolah seperti itu. Selain itu juga mungkin kalau misal kaitannya dengan PUA ya, Kak Ari sama ayah gitu, pasti tidak jauh-jauh juga dari yang namanya kekerasan atau KDRT saat mereka sudah misal berumah tangga gitu. Lalu juga mereka yang sebenarnya bukan masanya mereka untuk mencari uang atau untuk memikirkan masa depan untuk berkeluarga, tapi mereka harus memikirkan itu gitu. Jadi mereka harus bekerja lebih keras untuk mencari uang, contohnya untuk memenuhi nafkah keluarga. Terus ada juga KDRT juga, itu kan kalau misal dalam usia anak masih melanggar pemenuhan hak anak gitu. Oke, baik. Berarti memang cukup ini ya, bukan cukup sih, tapi memang ini adalah kewajiban Forum Anak ya. Betul. Untuk melindungi hak-hak tersebut. Betul. Oke, baik. Tadi juga disinggung ya dengan Mbak Iza tadi bahwa adanya anak putus sekolah. Nah, ini kayaknya berkesinambungan dengan Pak Ari. Kak Ari, lupa lagi saya ya. Oke, baik. Kak Ari, untuk anak putus sekolah. Nah, di sini apakah anak putus sekolah ini ujung-ujungnya larinya apakah bakal ke nikah aja Kak Ari? Atau memang ada sisi negatif lainnya Kak Ari? Jadi memang anak tidak sekolah salah satu dampak dari perkawinan anak, tapi bukan hanya satu-satunya ya. Sebabnya dari anak tidak sekolah. Jadi ada sebab ekonomi pasti, ada juga sebab opsi lain yang lebih menarik daripada sekolah, seperti bekerja atau berkarir gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah ini tidak mendapatkan informasi pengetahuan yang seharusnya didapatkan seiring usianya. Betul. Termasuk tadi ya, kesehatan reproduksi. Betul. Ya, termasuk bagaimana mereka menyiapkan diri menjadi orang tua. Sehingga ketika lahir bayinya tidak stunting. Jadi salah satu yang digarisbawahi oleh pencegahan stunting ini ada perilaku-perilaku yang berkontribusi terhadap pencegahan stunting. Salah satunya misalnya tidak anemia ya, meminum tablet tambah darah. Kalau sudah hamil diperiksakan lebih dari 6 sampai 8 kali ya. Lalu juga kalau sudah melahirkan ASI eksklusif.
Nah, itu dapatnya ada di ruang-ruang kelas dan diskusi bersama teman-teman Oke. ketika di sekolah. Mm. Agak sulit membayangkan satu anak yang sudah menikah di belasan tahun sendirian di rumah lalu berdiskusi soal ASI eksklusif gitu ya, berdiskusi soal tablet tambah darah ya, sulit kan bayangkannya. Jadi mempertahankan anak-anak di sekolah itu penting karena bukan hanya pendidikan akademik, prestasi akademiknya akan bertambah, Betul. tapi sosial kognitifnya penting juga. Dan bukti dari yang ditunjukkan oleh anggota Forum Anak Jawa Timur ini menyatakan, jadi stunting ini bukan hanya masalah tinggi atau pendeknya badan ya, Oke, Iya. betul. tapi IQ yang paling penting kan, Betul. intelektualitas, social intelligence-nya. Teman-teman Forum Anak Jawa Timur ini bisa saja mereka saking aktifnya di organisasi gitu, mungkin lebih banyak izinnya ya di kelas-kelasnya di ya, sekolah di ya. sekolah. Tapi tetap bisa berdebat, berargumen secara ilmiah. Betul, Berarti kan betul. kognitifnya bagus kan. Secara sosial punya jaring di 38 kabupaten kota minimal. Iya, minimal. Kalau di Jawa Timur ya. Ketika sudah bertemu dengan Forum Anak Indonesia ada di 38 provinsi. Betul. Ya, bertemu dengan UNICEF ke 214 negara teman-temannya kan. Jadi tadi kembali bahwa memastikan anak-anak di sekolah, tadi Pak Edi sempat sebut permintaan kita adalah semua putri minimal lulus SMA. SMA. Karena bukan hanya tadi catatan akademiknya yang mendukung ke karir berikutnya, bisa ke perguruan tinggi, universitas Betul. dan lain-lain, tapi juga ada interaksi sosial yang menyehatkan di dalam sekolah, aktivitas organisasi yang mengembangkan kapasitas dirinya. Oke. Itu penting sekali. Oke. Jadi jangan berhenti sekolah karena memilih tadi Menikah. kawin anak. Ya, oke, baik. Tadi Pak Edi, Pak Ari juga sudah menjelaskan bahwa sekolah ini tidak hanya saja menunjang adanya pendidikan yang lebih tinggi lagi, Betul. tetapi juga masih banyak aspek-aspek di dalamnya. Betul. Nah, terkait dengan anak putus sekolah sendiri, Pak Ari, Betul. Kak Ari maksud saya, ya lupa terus saya ya. Kak Ari, untuk anak putus sekolah sendiri, apakah UNICEF di sini juga berpartisipasi untuk melindungi hal tersebut? Oh sangat, kita sangat concern. Pertama prinsipnya begini, kalau Indonesia itu seperti di last mile bahasanya. Kalau kita sedang lari maraton di kilometer terakhir. Oke. Ya, karena hampir 100% anak-anak sudah sekolah. Oke, Ya, baik. tapi tadi di SD. Di SD Tapi ya. ketika sampai ke SMP agak turun dikit, ya jadi 80%. Ketika Naik masuk ke SMA lagi. turun lagi, Naik lagi. jadi Wow. 70% gitu ya. Di bawah lebih kecil lagi. Di PAUD itu baru 20%-an ya, mungkin yang 20%. baru masuk PAUD ya. Jadi di antara PAUD sendiri 99% PAUD itu masih swasta, belum pemerintah, belum dikelola oleh negara gitu ya. Oke. Jadi kita ingin pendidikan ini bisa menaungi seluruh anak-anak di Indonesia. Oke. Ada 80 juta anak di Indonesia yang terdaftar menjadi pelajar baru 60 juta. Berarti masih ada 20 juta tuh ya. Oke, itu yang masih belum terdaftar ya. Masih ada yang tadi belum masuk PAUD. Oke, Jadi oke. anak itu dari 0 sampai 18 ya. Siap. Ya. Masih ada yang di luar SMA, masih ada yang di luar SMP, masih ada yang di luar SD. Dan kita ingin sekali anak-anak ini kembali ke sistem pelajaran pendidikan ya di sekolah. Jadi dengan kabupaten kota kita bekerja sama mengintensifkan di mana nih anak-anak ini berada yang sekarang tidak ada di sekolah. Mereka ada di mana, namanya siapa, rumahnya di mana. Kalau ketemu kita tanya, bagaimana kami meyakinkan kalian untuk kembali ke sistem Sekolah. pendidikan. Oke, baik. Tapi Kak Ari, ini juga menjadi salah satu hal yang membuat saya penasaran ya. Untuk apakah sosialisasi sudah sering dilakukan oleh pihak dari UNICEF sendiri khususnya kepada para orang tua? Karena kan kalau sekolah ini kan memang orang tua yang harus mendorong ya. Betul. Bukan kita yang tiba-tiba ya syukur-syukur kalau anaknya memang pengen Mau sekolah sekolah, gitu. ya. Nah, apakah sosialisasi tersebut juga sudah dilakukan untuk para orang tua yang memang anak-anaknya ini tidak melanjutkan sekolah? Kalau sudah pasti sudah ya. Yang kurang mungkin adalah lebih banyak informasi tentang opsi-opsi yang tersedia. Oh, oke. Jadi kalau anak-anak tidak sekolah tapi ingin tetap belajar, mereka menganggap tidak bisa sekolah karena harus masuk ke gedung sekolah ya, harus datang pagi sampai sore. Padahal ada opsi lain ya, kejar paket namanya Betul, ya, atau betul, PKBM betul. ya, pendidikan kelompok berbasis masyarakat. Ada lingkar belajarnya juga di RT, RW dan lain-lain. Itu bisa jadi opsi.
Oke. Jadi salah satu menteri kita, Menteri Perikanan dan Kelautan sebelumnya, ya, Oke, baik. itu ada lulusan kejar paket C, Oh, oke. ya kan? Karena nggak lulus SMP terus ya, ikut kejar paket tapi jadi menteri, gitu ya. Keren. Jadi ada opsi kan? Mm-mm. Opsi itu yang mungkin jarang atau kami kurang intens ya mensosialisasikan bersama pemerintah. Opsi yang lain adalah kalaupun sudah terlanjur punya anak berkeluarga, tapi tetap ingin sekolah, banyak sekali sekolah yang sudah terbuka, open minded sekarang, menerima. Gitu, boleh datang lagi, boleh kembali bersekolah lagi, walaupun statusnya sudah jadi ibu, Oh, begitu. Jadi nanti mekanismenya, nanti Pak Edi bisa cerita ya. Tapi intinya negara ini sudah membuka ruang sebesar-besarnya bagi semua anak kembali ke sekolah. oke, baik. Nah, langsung aja kita ke Pak Edi kalau gitu. Iya. Nah, mekanismenya seperti apa, Pak? Iya, sebenarnya kan kita UNICEF sebagai pihak yang mendukung pemerintah Indonesia melihat di mana program-program pemerintah yang efektif untuk menjawab persoalan ini, termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di luar daripada pendidikan formal misalnya. Oke. Ada pendidikan informal, termasuk juga yang lewat forum-forum anak seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari forum anak yang ada. Dan itu yang kami dorong selama ini, entah itu lewat jalur formal, melalui sekolah-sekolah yang ada, tapi kan juga dengan kegiatan-kegiatan informal di mana anak itu berada. Yang penting di mana anak itu, lingkungan di mana anak itu berada, dipastikan bahwa mereka bisa terpenuhi hak-haknya dia, termasuk juga hak untuk berpartisipasi secara aman dan bermakna. Oke, Itu yang baik, kita- luar biasa. Untuk lebih lengkapnya lagi kita akan bahas di segmen selanjutnya ya, Siap. Pak Edi ya. Oke, baik. Untuk pemirsa tetap bersama kami di Jurnal 9 Petang bersama saya Sofia Aryadi.